Kita ke sorotan lain, saudara seorang siswa sekolah swasta di wilayah Manggarai, Tebet, Jakarta mengalami luka parah dan koma akibat berkelahi dengan teman sekolahnya. Polisi menegaskan, kasus itu adalah perkelahian dan bukan perundungan. Hingga saat ini, korban yang berusia 16 tahun masih dirawat di rumah sakit. Polisi menyatakan, korban mengalami luka-luka parah setelah berkelahi dengan teman sekolahnya pada 8 Oktober 2024. Dalam kasus ini, 5 orang telah dimintai keterangannya oleh polisi, diantaranya siswa dan kepala sekolah. Sebelumnya muncul dugaan bahwa korban koma akibat mengalami perundungan. Untuk mengetahui informasi terkini soal dugaan penganiayaan di sekolah, kita akan tanyakan langsung kepada Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Selamat siang, Bu Nurma. Halo, selamat siang Mas Iksan. Oke, Bu Nurma, bisa diceritakan seperti apa sebenarnya kronologis kejadian hingga akhirnya terjadi perkelahian yang dilakukan kakak kelas terhadap adik kelasnya ini yang berujung koma? Ya, jadi terima kasih ya. Jadi dari Polres Jakarta Selatan telah menerima laporan polisi hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 ya. Jadi memang kejadian ada di wilayah Tebet di suatu sekolah itu. Jadi dari keterangan yang diterima atau kita mencari keterangan itu dari kepala sekolah ya. Jadi kepala sekolah ini menerima berita bahwa ada anak yang terkapar di suatu gang. Kemudian kepala sekolah dan wali murid yang kebetulan ada wali murid mendatangi lanjut membawa memapah barang ya, membawa ke rumah sakit yang terdekat. Kemudian rumah sakit yang terdekat tidak bisa menerima karena memang keterbatasan alat, lanjut dibawa ke rumah sakit di Budi Asih. Itu Mas yang sekilas sebenarnya yang terjadi di sekolah. Oke, Bu Nurma, kalau polisi Tebet, ya. dari penyelidikan sementara memastikan tidak ada perundungan atau bullying yang terjadi, kalau terjadi perkelahian yang jadi pemicu apa, Bu? Ya, jadi pemicu itu adalah salah paham dengan komunikasi, ya, kedekatan satu sama lain. Nah, itu yang pemicu. Ya, pemicu yang awal sebetulnya. Jadi dari situ adanya salah paham, kemudian terjadinya perkelahian, ya, bukan bullying. Sekali lagi perkelahian 1 lawan 1 itu yang terjadi di gang, gitu Mas Iksan. Baik, korban dan juga terduga pelaku ini yang terlibat antara perkelahian ini merupakan anak di bawah umur. Selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh polisi, apa terkait dengan sanksi yang diberikan, mengingat para korban dan pelaku ini juga dalam keadaan koma dan anak di bawah umur? Ya, jadi kemarin dari penyidik sudah mendatangi Polres, mendatangi sekolah, kemudian sudah meminta keterangan yang diduga melakukan, kemudian yang diduga juga sudah memberikan keterangan, ya, itu. Kemudian yang pasti dari penyidik mendalami kasus yang dilaporkan, ya. Gitu Mas. Oke, Bu Nurma, kondisi... Yang jelas pasti ini menjadi atensi. Baik, ya. Jadi atensi oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, Bu Nurma, apakah ada informasi terbaru dari orang tua korban? Betul, karena memang bagaimana di bawah umur, kondisi korban saat ini, Bu Nurma? Ya, dari kemarin juga dari Kapolsek, kemudian juga dari tim PPA ke rumah sakit di Budi Asih untuk sengaja untuk melihat atau memperjelas ya keadaannya yang menjadi korban. Tapi untuk sementara ini memang korban dalam ICU ya, jadi tidak bisa dilihat dan tidak bisa ditemui. Itu Mas. Baik, kita doakan kasih. saja mudah-mudahan adik kita ini menjadi lebih cepat sembuh ya Mas ya. Itu yang kita harapkan.
Baik, terima kasih informasinya Kasih Humas Polres Metro Ya, Jakarta Magisan. Selatan. Siap, Mas. AKP Nurma Dewi sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Terima kasih Bu Nurma.